Romo, inilah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup saya, agar saya berproses dan saya bisa memberikan kesaksian hidup saya pada orang yang senasib dengan saya. Menjadi anak-anak yang ditolak dalam keluarga, menjadi anak-anak yang tidak diinginkan seperti keinginan keluarga. Dan mereka sekarang meneguhkan anak-anak lain yang memang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan keluarganya. Buahnya saling meneguhkan satu dengan yang lain ketika kita bisa sungguh-sungguh menerima kehendak Allah di dalam hidup kita. Meskipun seringkali pertama-tama yang terbaik bagi kita belum tentu itu yang terbaik menurut Allah. Tetapi ketika itu sudah diberikan pada hidup kita, mari kita dengan terbuka kita menerima apa yang diberikan Tuhan pada hidup kita, menjalani hidup kita sesuai dengan kehendaknya, dan kita menerima apa yang memang harus kita jalani. Kita semua mohon rahmat pada Tuhan, keterbukaan hati untuk sungguh-sungguh bisa semakin mengerti maksud dan tujuan Allah dalam hidup kita dan melaksanakan kehendak-Nya. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama roh. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita untuk merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Secara khusus kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita bisa mengerti maksud-maksud Tuhan di dalam hidup kita, apa yang terbaik dari Tuhan dalam hidup kita untuk kita terima dan kita jalani. Kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kelemahan diri kita di hadapan Tuhan. Romo, Ibu Bapak dan saudari-saudaraku terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Sudah cukup lama saya berjumpa dengan ada orang, 1-2 orang itu mengungkapkan kisah yang hampir sama. Saya kenal orang ini sudah sangat lama, sehingga lalu dia menceritakan kisah kekecewaan, tetapi bukan kekecewaan dirinya, tetapi justru kekecewaan orang tuanya terhadap keberadaan dirinya. Seringkali yang namanya anak-anak itu menjadi sesuatu yang sangat diharapkan dari sebuah keluarga. Keluarga-keluarga muda seringkali memohon supaya dikaruniai anak-anak. Dalam doa pernikahan itu pun juga sama. Salah satu yang didoakan adalah agar keluarga-keluarga muda itu dikaruniai anak-anak. Catatannya, anak-anak sesuai kehendak Allah. Sesuai kehendak Allah itu bisa diberi, bisa tidak, tetapi juga bisa diberi 1, bisa diberi 2. Tapi ya ada yang nyatanya kalau simbah-simbah zaman dulu ya sampai 20 gitu kan, sampai berapa gitu. Banyak pokoknya. Tetapi ini aneh ketika keluarga tersebut kemudian tidak bisa atau tidak mau menerima anak yang dikaruniakan kepadanya. Yang satu merasa sebagai anak yang dibuang, yang satu merasa sebagai anak yang tidak sesuai dengan kehendak orang tuanya. Orang tuanya pengen anak cewek, tetapi sing lahir cowok. Sehingga dia seringkali diperlakukan seperti cewek, sehingga lalu perilakunya juga menjadi seperti cewek. Meskipun pada akhirnya mereka semua bisa menerima keadaan mereka yang memang tidak diterima oleh orang tuanya dan keluarganya. Tetapi kesedihan itu sangat mempengaruhi hidup mereka. Tetapi mereka semua lalu sungguh sangat lain cara penerimaannya terhadap apa yang terjadi pada diri mereka dengan cara, mohon maaf, saya harus menyebutkan orang tua mereka di dalam menerima diri mereka sebagai karunia Allah. Saudari-saudara terkasih, hanya menjadi satu gambaran bahwa seringkali apa yang kita minta atau kita mohon itu seringkali mungkin bisa terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ketika tadi di dalam bacaan Injil di sana dikatakan mintalah
maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita paham betul bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Bapa itu adalah Bapa yang maha kasih. Orang yang mengasihi orang yang dikasihinya, orang tua yang mengasihi anak-anaknya, itu akan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Orang yang mengasihi orang yang dikasihinya, itu juga akan mengusahakan yang terbaik bagi siapapun yang dikasihinya. Dan apa yang terbaik itu dia pasti tahu betul. Seringkali yang terbaik itu tidak sesuai dengan keinginan sesaat. Tuhan juga tahu dan paham betul sebagai Bapa yang begitu baik pada diri kita, dia paham seperti apa yang kita butuhkan, bukan semata-mata yang kita inginkan. Kalau hanya menuruti apa yang kita inginkan, bisa jadi dunia ini terancam bahaya. Karena kalau hanya menuruti apa yang diinginkan oleh manusia, berapa juta manusia memiliki keinginan-keinginan yang berbeda-beda. Hanya contoh sederhana saja, misalnya saya Romo Nandi gitu, tuku buah misalnya, Romo Nandi pengen pisang, saya pengen duren, ini memang misalnya itu. Aneh, terus saya pengen duren, Romo Nandi pengen pisang, padahal lek belanja bareng-bareng, ngejak Pak Ki meneh, Pak Ki pengen jeruk, ngejak Mas Beni lagi misalnya, Mas Beni itu sekretariat, Mas Beni pengennya kelapa muda. Ini 4 orang saja sudah berbeda-beda kalau hanya dari segi keinginan. Apalagi berjuta-juta orang dengan keinginan yang berbeda-beda. Satu keinginan dengan keinginan yang lain ini bisa bertabrakan. Apa yang akan terjadi di dunia ini ketika Tuhan hanya sekedar mengabulkan apa yang kita inginkan? Tetapi Tuhan tahu betul apa yang terbaik, yang betul-betul dibutuhkan oleh manusia. Sehingga seringkali apa yang terbaik itu juga tidak seperti yang kita bayangkan atau apa yang kita inginkan. Seperti terjadi pada 2 orang yang tadi saya ceritakan. Orang tuanya sudah sangat berusaha untuk memohon, Tuhan saya mohon anak laki-laki misalnya, Tuhan saya mohon untuk bisa menunda dulu. Tetapi Tuhan memberi yang lain dan mereka tidak bisa menerima. Apa akibatnya? Hidup mereka tidak bisa damai. Anak-anaknya mendapatkan akibat. Selama sekian waktu anak-anaknya juga tidak bisa berdamai dalam hidupnya. Tetapi meski demikian mereka menjalani proses yang begitu panjang sampai mereka menerima, Romo, inilah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup saya, agar saya berproses dan saya bisa memberikan kesaksian hidup saya pada orang yang senasib dengan saya. Menjadi anak-anak yang ditolak dalam keluarga, menjadi anak-anak yang tidak diinginkan seperti keinginan keluarga. Dan mereka sekarang meneguhkan anak-anak lain yang memang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan keluarganya. Buahnya saling meneguhkan satu dengan yang lain ketika kita bisa sungguh-sungguh menerima kehendak Allah di dalam hidup kita. Meskipun seringkali pertama-tama yang terbaik bagi kita belum tentu itu yang terbaik menurut Allah. Tetapi ketika itu sudah diberikan pada hidup kita, mari kita dengan terbuka kita menerima apa yang diberikan Tuhan pada hidup kita, menjalani hidup kita sesuai dengan kehendaknya, dan kita menerima apa yang memang harus kita jalani. Kita semua mohon rahmat pada Tuhan, keterbukaan hati untuk sungguh-sungguh bisa semakin mengerti maksud dan tujuan Allah dalam hidup kita dan melaksanakan kehendak-Nya. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Kita semua, sanak saudara kita yang turut kita doakan, keluarga kita dan komunitas kita dimanapun berada, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, pergilah dalam damai, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah.